Baiklah, kita lanjutkan ke bagian yang kedua ya. Ini masih lanjutan dari yang tadi. Kalau tadi sampai nomor 3, berarti kita kasih nama soal ini soal yang keempat ya. Di sini ada integral 6x kuadrat min 2x ditambah 1 dx sama dengan berapa? Nah, di sini, aduh panjang gitu ya. Nah, nggak masalah. Karena mau sepanjang apapun, kita selesaikannya seolah satu-satu. Oke, kita punya integral 6x pangkat 2 min 2x tambah 1 dx. Ini sebetulnya seolah-olah integralnya tuh integral 6x kuadrat dx dikurangi integral 2x dx ditambah integral 1 dx. Seolah-olah seperti ini. Tapi justru ketika diuraikan, kelihatannya jadi lebih sulit ya. Jadi nggak apa-apa, kita lihat aja dia sebagai suatu kesatuan. Jadi integral 6x kuadrat min 2x plus 1 dx dengan rumus yang sama. Ini berarti 6 per, ini pangkat 2 ya, jadi 2 tambah 1 x 2 tambah 1 dikurangi x ini pangkat 1 jadinya 2 per 1 tambah 1 x 1 tambah 1. Nah, 1 diintegralkan jadi x tambah c. Selalu bubuh c di akhir. Maka ini jadi 6 per 3 x pangkat 3 dikurangi 2 per 2 x pangkat 2 ditambah x ditambah c. Atau kita sederhanakan pecahannya menjadi 2x pangkat 3 min x kuadrat plus x plus c. 2x pangkat 3 min x kuadrat. Oke, jawabannya adalah B. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini kita masih gunakan manual dulu ya. Sini ada integral dalam kurung 2x tambah 1 pangkat 2 dx. Nah, kita masih belum menggunakan permisalan. Kita keluarkan dulu kuadratnya. Maka ini sebetulnya kan integral dari 2x tambah 1 dikali 2x tambah 1 dx. Atau kalau kalian yang masih ingat, kalau ada A tambah B kuadrat, ingat-ingat dia tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Belum tentu sama dengan ini. Nah, ingat-ingat kembali bahwa A tambah B kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Sehingga kalau kita punya integral 2x tambah 1 kuadrat, si 2x tambah 1 kuadrat ini bisa kita uraikan menjadi integral 2x tambah 1 kuadrat dx-nya akan menjadi integral 4x kuadrat, karena 2x dikuadratkan, kemudian ditambah 4x dari 2 dikali 2x dikali 1 ditambah 1. Masih nggak paham, Bu? Oke, dari sini kita bisa uraikan. Kita ganti warna tunjuknya. Oke, misalkan ini 2 dikali 2x. Kemudian 2x dikali 1. 1 dikali 2x, 1 dikali 1. Nah, ketika kita lakukan perkalian pelang itu, maka akan menghasilkan ini. 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Nah, selanjutnya bagaimana?
Selanjutnya ya lakukan seperti biasa, menggunakan integral yang tadi. Kalau integral 4x pangkat 2 berarti ini 4 per 2 tambah 1 x 2 tambah 1. Sekarang yang 4x-nya 4 per 1 tambah 1 x 1 tambah 1 ditambah 1 diintegralkan jadinya x, ujungnya pasti c. Ini jadinya 4 per 3 x pangkat 3 ditambah 4 per 2 x pangkat 2 ditambah x ditambah c. Jadi 4 per 3 x pangkat 3 ditambah 4 dibagi 2, 2x kuadrat tambah x tambah c. Oke, di antara A, B, C, D, E yang mana? 4 per 3x pangkat 3 ditambah 2. Oke, jawabannya adalah yang E ya. Ya. Kalau masih kesulitan, boleh diulang atau nanti boleh ditanyakan ya. Nanti Ibu bisa jelaskan per japri ke kalian. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Ini jadi bagian yang berbeda juga. Kalau di sebelumnya bentuknya kuadrat bisa kita keluarkan. Nah, sekarang pangkatnya pangkat 3. Lebih dari 2 ya. Jadi agak lebih istimewa lah dari yang tadi. Nah, kita bisa gunakan permisalan kalau untuk yang ini. Jadi gini, integral 1 ditambah x pangkat 3 dx. Kita misalkan yang dalam kurung ini, kita misalkan sebagai U. U-nya adalah 1 tambah X. Jika U ini diturunkan, maka dia akan menjadi DU. Nah, 1 diturunkan, 0 kan? Nah, kemudian X diturunkan, jadi 1. Maka 1 dx. Sehingga kita punya bahwa du itu sama dengan dx. Atau pengen dx-nya di kiri, dx sama dengan du. Sehingga bentuk soal tadi, integral 1 plus x pangkat 3 dx. Nah, karena 1 tambah x-nya itu sudah kita misalkan sebagai u, maka bentuk ini kita bisa ganti menjadi integral u pangkat 3. Nah, dx-nya kita ganti dengan dx sama dengan du. Maka ini sama dengan du. Nah, kalau integral u pangkat 3 du, ini logikanya hampir sama dengan ketika kita mengerjakan integral x pangkat 3 dx ya. Kalau ini x, kalau ini u dengan u. Hanya permainan variabel saja. Sehingga ini menjadi 1 per 3 tambah 1 u pangkat 3 tambah 1 plus c. Atau 1 per 4 u pangkat 4 plus c. Karena u-nya tadi adalah sebuah permisalan, kita kembalikan ke asal. U teh siapa sih? Oke, u itu adalah 1 tambah x pangkat 4 plus c. Jadi jawaban akhirnya adalah 1 per 4 dalam kurung 1 tambah x pangkat 4 ditambah c. Option C. Bisa dipahami? Ya. Ini pun berlaku untuk soal nomor 7, 8, 9 sampai dengan nomor 10. Jadi logikanya kalau nomor 6 ini lancar, nomor 7 dan seterusnya juga harusnya lancar. Ya, kita ambil contoh yang kedua untuk bentuk ini ya. Sekarang pangkat 4. Oke. Berarti ini nomor 7 ya. Ya, ini nomor 7.
Soal nomor 7. Integral 1 min X pangkat 4 dx. Kita misalkan U-nya adalah 1 min X. Maka DU-nya 1 diturunkan 0. X diturunkan, min X turunkan min 1 ya, berarti min dx. Du sama dengan min dx. Berarti kalau kita ingin dx sama dengan min du. Kenapa? Ya kan negatifnya pindah. Atau dikalikan negatif 1. Sehingga soal tadi integral 1 min X pangkat 4 dx akan kita tulis dalam bentuk lain menjadi integral 1 min X-nya udah kita ubah menjadi U ya. U pangkat 4. dx-nya berubah menjadi min du. Oke. Karena ini ada min, biar nggak ganggu minnya kita taruh di depan. Jadi min integral U pangkat 4 du. Minnya di depan. Ini udah U pangkat 4, berarti integralnya adalah 1 per 4 tambah 1 X 4 tambah 1 plus C. Ini akan disederhanakan menjadi negatif 1 per 5 X pangkat 5. Sorry, salah. Ini bukan X ya, harusnya dia U. Sebentar, diperbaiki. Ya, harusnya tadi masih U ya. Salah dalam pembahasan tadi ya. Jadi ini min 1 per 5 U pangkat 5 plus C. Baru kita kembalikan ke bentuk asal bahwa U-nya adalah 1 min X pangkat 5 plus C. Mana yang jawabannya min 1 per 5 dalam kurung 1 min X pangkat 5 plus C? Oke, jawabannya adalah A.